Salam semua keluarga besar BMLC, dan kita bersyukur bertemu lagi dalam perkongsian firman Tuhan melalui rekaman pada hari ini. Dan kita sangat bersyukur oleh karena kasih penyertaan Tuhan yang senantiasa menguatkan kita, senantiasa menopang kehidupan kita, menyertai kita di dalam setiap aspek kerja dan tugas kita. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui rekaman yang akan saya kongsikan untuk persekutuan CG kita, kelompok sel keluarga besar BMDC. Dan sebelumnya saya menyampaikan ataupun mengongsikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Dan mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan yang menyertai setiap pribadi kita, sehingga kita dapat melakukan dan melaksanakan kerja kita dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan kami sangat bersyukur, berterima kasih di mana kami dapat melaksanakan tugas kerja kami oleh karena kasih penyertaan Tuhan. Oleh berkat Tuhan, oleh janji Tuhan, kami sebagai anak-anak terang mendapat kekuatan karena kami tahu kami ada oleh karena kasih Tuhan. Bapa di surga, sebelumnya hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi persekutuan kelompok sel keluarga besar BMLC pada hari ini. Tuhan, hamba-Mu menaikkan syukur oleh karena Tuhan telah menyertai jemaat-Mu keluarga besar BMLC pada hari ini Tuhan, dalam kemenangan yang mereka kecapi oleh karena Tuhan yang mendengar doa mereka. Dan pada hari ini Tuhan, kami sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu yang meyakinkan kami akan janji Tuhan. Apabila kami setia, kami akan mengalami berkat yang datang daripada Tuhan. Berkati firman-Mu, urapi firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami sama-sama diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita melihat di dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai yang ke-31. Yesaya 40 ayat 28 sampai ke-31 yang berkata demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari hujung ke hujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat yang terakhir, ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini yang dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai yang ke-31. Dan kita pelajari kebenaran firman Tuhan ini yang boleh mendorong, memberkati kita, meyakinkan kita akan janji pertolongan Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya kepadanya. Melalui perkongsian firman Tuhan ini, saya membawa satu tema, pokok renungan untuk kita ketahui kebenaran yang dinyatakan dalam Yesaya 40 ini, yaitu berkat dalam kesetiaan. Tema firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita pada hari ini yaitu berkat dalam kesetiaan.
di mana orang-orang percaya hidupnya yang setia sampai akhir pasti akan menerima berkat yang telah dijanjikan Tuhan. Bagi setiap pribadi yang merindukan kehidupan yang kekal, yang setia sekalipun telah meninggalkan dunia ini, apabila mereka setia, pasti mereka akan menerima berkat yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kita sama-sama pelajari kebenaran firman Tuhan ini, di mana ayat 28 sampai yang ke-29 berkata, Tuhan ialah Allah yang kekal, padanya tidak ada perubahan. Jika Allah itu kekal, maka tidak ada satupun perubahan di dalam kehidupannya. Dan kita pelajari, tak diragukan lagi, Dia mampu menyelamatkan jemaatnya, sebagaimana Dia mampu menjadikan dunia pada mulanya. Itulah Allah yang kekal, padanya tidak ada perubahan. Dia memiliki hikmat untuk mengadakan keselamatan, dan hikmatnya tidak pernah kehabisan. Itulah Allah yang kita sembah, yang kita agungkan di dalam kehidupan kita, bahwa hikmatnya tidak pernah kehabisan. Dan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Dia menentukan apa yang akan diperbuatnya, sebab Dia memiliki jalannya sendiri. Itulah Allah perkasa kita, yang senantiasa kita andalkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak terang. Dan Dia tidak pernah menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Itulah Allah, Tuhan Allah yang kekal. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Kekuatannya tidak pernah habis. Itulah Tuhan yang kita sembah. Ia menopang seluruh ciptaannya dan mengatur dan menguasai semua makhluk dan benda ciptaannya. Dan Ia memiliki kuasa untuk melepaskan jemaatnya ketika mereka lelah dan lesu, dan yang hampir tak berdaya sama sekalipun. Banyak yang secara ajaib pulih dari kelemahan tubuh, disebabkan Tuhan ialah Allah yang kekal. Dan kita pelajari kebenaran firman Tuhan ini untuk meyakinkan kita, supaya setiap pribadi yang tetap setia berpegang kepada janji Tuhan. Bagi yang sadar dengan kelemahan mereka dan siap mengakui bahwa mereka tidak berdaya, maka dengan cara yang istimewa Allah akan menambah kekuatan kepada mereka. Sebab ketika kita lemah, maka kita kuat di dalam Allah. Itulah firman Tuhan yang menyatakan Allah, Tuhan Allah yang kekal. Dan kita pelajari kebenaran firman Tuhan ini yang bertemakan berkat dalam kesetiaan. Nah, ini yang kita perlukan sebagai orang percaya. Kita mau berkat yang datang daripada Tuhan, yang telah disediakan oleh Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang setia, bersandar sepenuh kepadanya. Dan orang-orang yang setia pasti akan menerima kehidupan yang kekal. Dan kita pelajari kebenaran firman Tuhan ini berkat dalam kesetiaan. Ayat 31 berkata demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah berkat yang akan
dinikmati anak-anak terang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Berharap kepada Tuhan ialah mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepadanya. Dan kita pelajari kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang sadar akan kewajiban mereka kepadanya, dengan iman bersandar kepadanya dan berserah pada bimbingannya. Inilah pribadi anak-anak terang yang menanti-nantikan Tuhan. Apabila kita menanti-nantikan Tuhan, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pribadi akan mengalami berkat Tuhan, bahwa Allah tidak akan mengecewakan mereka. Jika kita tetap setia, tetap bersandar sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan, bahwa Allah tidak akan mengecewakan mereka. Ini firman Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, dan dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru, yaitu orang yang berharap kepada Tuhan, apa yang akan diterimanya. Kita pelajari firman Tuhan yang pertama, apa yang akan diterimanya orang yang berharap kepada Tuhan. Yang pertama, kekuatan Allah untuk menyegarkan mereka di tengah-tengah kelelahan dan kelemahan. Ini janji firman Tuhan. Kekuatan Allah untuk menyegarkan mereka di tengah-tengah kelelahan dan kelemahan, di tengah-tengah penderitaan dan pencobaan. Kekuatan Allah menyegarkan mereka. Kekuatan yang disediakan oleh Tuhan Allah bagi yang berharap kepadanya, itulah berkat yang akan diterima anak-anak terang di dalam kesetiaannya, di dalam Kristus Yesus. Dan apa yang akan kita terima daripada kehidupan kita dan berkat dalam kesetiaan? Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, apabila ada persoalan datang dalam kehidupan kita, apabila ada masalah hadir dalam kehidupan kita, kita tidak mampu untuk mengatasinya. Malah kita mencari jalan yang salah untuk menyelesaikan masalah. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang berharap kepada Tuhan memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan hidupnya. Yang dikatakan dalam firman Tuhan, mereka bagaikan raja wali yang terbang naik ke langit dengan kekuatan sayapnya. Ini yang dikatakan firman Tuhan, mereka bagaikan raja wali yang terbang naik ke langit dengan kekuatan sayapnya. Itulah berkat dalam kesetiaan orang-orang percaya memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan. Di dalam Mazmur 103 ayat 5 berkata, Mazmur 103 ayat 5, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Ini yang dikatakan oleh Mazmur 103 ayat 5. Itulah berkat yang diterima dalam kesetiaan setiap anak-anak terang. Orang yang berharap kepada Tuhan, apa yang akan diterimanya? Yang ketiga, memiliki kesanggupan untuk berlari secara rohani. Ini yang sangat perlu kita ketahui.
apa yang kita miliki, ataupun orang yang berharap kepada Tuhan, apa yang akan diterimanya? Memiliki kesanggupan untuk berlari secara rohani. Kalau kita melihat keadaan Rasul Paulus, penderitaan yang dia alami, tetapi Allah mengaruniakan yang berkat, memiliki kesanggupan untuk berlari secara rohani di dalam perjuangannya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa merasa letih. Dikatakan dalam firman Tuhan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, disebabkan mereka memiliki kesanggupan untuk berlari secara rohani. Itulah berkat dalam kesetiaan anak-anak Tuhan. Di mana jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Allah berjanji bahwa jikalau umatnya dengan sabar dan mengandalkan Dia, maka Dia akan memberikan apapun yang mereka perlukan untuk menopang mereka senantiasa. Inilah janji Allah bagi umatnya yang senantiasa mengandalkan Dia, maka Dia akan memberikan apapun yang mereka perlukan untuk menopang mereka senantiasa. Inilah berkat dalam kesetiaan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 5, 1 Petrus 1 ayat 5 yang berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita dipelihara. Kekuatan Allah karena iman kita. Kita dipelihara oleh kekuatan Allah karena iman kesetiaan kita. Apabila kita setia, firman Tuhan berkata, pribadi-pribadi anak Tuhan yang menantikan Tuhan akan mengalami berkat dalam kesetiaan. Dan orang yang menantikan Tuhan tak akan kecewa. Dia akan memberikan kekuatannya pada Anda agar dapat bertahan sampai kita menang. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita terus setia. Kita tidak pernah rugi setia kepada Tuhan. Kita tidak akan menerima kekecewaan jika kita setia kepada Tuhan. Sebab itu firman Tuhan mengajar kita pada hari ini melalui tema berkat dalam kesetiaan. Dan jangan pernah menduakan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita terus setia, berpegang kepada perintahnya sampai akhir hidup kita. Dan kita akan menerima berkat dalam kesetiaan kita. Sebab itu, jangan mundur dalam kesetiaan kita. Bersandarlah terus kepada kesetiaan kita. Karena di dalam kesetiaan berkat Tuhan yang disediakan bagi setiap pribadi anak-anak Tuhan yang setia, yang bersandar kepada Dia, yang mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah yang kekal, hikmatnya tidak pernah habis, kekuatannya tidak pernah habis. Sebab itu kita senantiasa setia, karena kita tahu berkat-berkat di dalam kesetiaan itu akan kita terima sewaktu kita setia, dan berkat dalam kesetiaan mengalir di dalam kehidupan kita, mengalir dalam keluarga kita, mengalir dalam gereja kita. Itu yang kita perlukan pada akhir-akhir zaman ini, berkat dari kesetiaan
di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kekuatan kita bukannya datang daripada kekuatan tubuh, tetapi datangnya daripada kesetiaan kita. Disitulah berkat Tuhan mengalir dan memberkati keperluan setiap hari kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, perkongsian firman Tuhan pada hari ini, peganglah kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya pasti berkat akan mengalir di saat kita setia. Karena berkat Tuhan tidak pernah habis, hikmat Tuhan tidak pernah habis. Itulah Tuhan yang kita sembah, yang kita sanjung, yang kita handalkan dalam kehidupan kita. Mari percayalah akan janji kebenaran firman Tuhan. Berkat dalam kesetiaan akan kita kecapi di saat kita tetap bersandar setia kepada Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang saya kongsikan. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.